sudah dapat mewakili mengenai apa yang akan dituturkannya. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan bahasa anak. Saya masih menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet tahun 2013 tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar, yang tentunya ini dapat bermanfaat sekali ketika kita sedang mempelajari mengenai keterampilan berbahasa. Perkembangan bahasa anak ini tentunya sudah diketahui bahwa setiap anak berkembang di dalam penguasaan bahasa. Salah satu yang akan kita bahas dari perkembangan bahasa anak pada pertemuan kali ini, yakni mengenai perkembangan semantik. Perkembangan semantik ini biasanya terlihat ketika anak sudah mampu mengenal hal-hal yang ada di lingkungannya. Bukan saja dia menunjukkan mengenai penggunaan kata-kata yang umum yang sering diucapkannya, sering dikatakannya menggunakan kata ini apa itu. Namun memang sudah menuju ke bendanya. Bendanya tersebut kemudian sudah dipahami bahwa penggunaannya, kemudian artinya itu seperti halnya orang dewasa yang sudah mengetahui gelas itu untuk minum, misalkan posisinya seperti apa ketika sudah dicuci. Ya, ini sudah mengenal benda-benda dan tidak lagi menggunakan kata-kata yang umum, ini, itu, tetapi langsung ke bendanya. Nah, perkembangan semantik ini tentunya perlu dicermati ketika anak sudah masuk di dalam pembelajaran di kelas 1, kelas 2, ini sebagai dasarnya jika kita mengamati terus-menerus perkembangan bahasa. Di dalam bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013, di sini dijelaskan bahwa keseluruhan proses perkembangan semantik yang mulai pada tahun-tahun awal ini ya, jika kita sudah awal berarti di kelas 1, kelas 2, tahun-tahun awal sekolah dasar ini dapat dihubungkan dengan keseluruhan proses kognitif. Bagaimana? Ini disampaikan oleh Owens di dalam bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013. Bagaimana kita melihat perkembangan proses semantik ini? Salah satunya dari hubungannya dengan proses kognitif. Bagaimana anak itu benar-benar menyimak hasil pembelajarannya selama ini di kehidupan, baik itu oleh orang tua, oleh guru, yang di sini disajikan dengan berbagai macam media dan penjelasan-penjelasan. Kemudian ketika kita sudah masuk ke semantik, posisinya apakah anak benar-benar sudah tahu fungsinya, kemudian artinya dari benda itu seperti apa, ada bahayanya atau tidak. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Ini sudah mengacu ke arah seperti itu. Jadi nantinya ketika sudah dijelaskan oleh anak ini, maka pemahamannya sama dengan apa yang disampaikan oleh orang tua maupun guru maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini perkembangannya sudah menyesuaikan antara semantik seperti apa dengan proses kognitifnya selama ini seperti apa. Dalam proses peningkatan jumlah kosakata di sini dijelaskan, dalam proses peningkatan jumlah kosakata dan makna lewat konteks seseorang menyusun kembali aspek-aspek kebahasaan yang telah dikuasainya, susunan baru yang dihasilkannya itu tercermin dalam cara seseorang menggunakan kata-kata. Sebagai dampaknya ialah adanya perkembangan penggunaan bahasa figuratif. Jadi ketika anak itu nantinya sudah memilih dan memilah kata-kata yang digunakannya, ini kata-kata tersebut sudah dapat mewakili perasaannya, sudah dapat mewakili
mengenai apa yang akan dituturkannya. Yang dituturkannya itu sudah semakin efektif. Nah ini, ketika seperti itu, melihat perkembangan anak seperti itu, maka ini sudah mengacu ke proses kognitifnya seperti apa di dalam proses pembelajaran. Kemudian dilihat lagi semantiknya. Ini, apakah sudah benar ketika anak menuturkan sesuatu itu sesuai dengan maksudnya. Ini merupakan proses pembelajaran yang selalu saya katakan kontinu dan membutuhkan bimbingan terus-menerus oleh orang tua, oleh guru, sehingga nanti prosesnya akan semakin baik. Di sini dijelaskan di dalam bukunya Kundaro dan Slamet tahun 2013 bahwa pada usia sekolah dan dewasa ada dua jenis penambahan makna, yakni secara horizontal, anak-anak semakin mampu memahami dan dapat menggunakan suatu kata dengan makna yang tepat. Jadi memang maknanya sudah sesuai dengan harapan. Ketika menyampaikan hal-hal yang membutuhkan semangat, maka pilihan kata-katanya juga semangat. Ketika dia sudah sedih, dia akan mengekspresikannya itu dengan ekspresi wajahnya, kemudian tangisannya, karena ada sesuatu yang sedih di situ. Penambahan vertikal berupa peningkatan jumlah kata-kata yang dapat dipahami dan dapat digunakan dengan tepat. Jadi ada dua cara, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal posisinya. Ini diungkapkan oleh Owens di dalam bukunya Kundaro dan Slamet tahun 2013. Ini merupakan hal-hal yang tentunya ketika kita memahami secara horizontal dan vertikal, bagaimana lingkungan itu mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Secara horizontal nanti berbagai macam hal-hal yang ada di dalam kehidupan itu mampu untuk diserap oleh anak, kemudian digunakan oleh anak bahasa-bahasa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari tentunya, dan dapat dimaknai dengan tepat. Nah, ini perkembangan kata-kata juga nantinya muncul bisa saja di dalam pemahaman diri anak maupun di dalam proses pembelajaran. Ini secara vertikal. Wah, ini bahasa memang menjadi salah satu hal yang dapat diukur perkembangannya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk anak ketika anak sedang berproses di dalam pembelajaran. Di sini dijelaskan, di kelas-kelas awal juga terjadi perkembangan dalam penggunaan istilah-istilah yang menyatakan tempat. Penggunaan istilah-istilah yang umum berkurang dan terjadi peningkatan penggunaan istilah yang menunjukkan tempat yang bersifat khas. Ini sudah menuju ke tempat yang khas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak. Berdasarkan istilah umum seperti yang saya katakan di awal, ini sudah mulai berkurang. Anak-anak kemudian memahami dan dapat menggunakan istilah-istilah jauh, dekat, kiri, kanan, bawah, muka, atas, belakang. Jadi bukan ini, itu gitu. Dia sudah mengatakan langsung ini mukanya, ini hidungnya, ini matanya. Mata. Sudah kata-kata ini itu sudah mulai berkurang, langsung ke bendanya, langsung muka, hidung, telinga, mata, alis, dagu, tangan. Kata-kata ini itu sudah mulai berkurang, langsung dia menunjuk. Ketika biasanya itu apa? Jauh, dekat. Ini. Kemudian lemari, kanan, kiri. Biasanya cuma itu. Namun itu kata-kata itu sudah mulai berkurang dari kata-kata yang umum itu, kemudian sudah langsung menunjukkan bendanya itu apa, tempatnya itu apa yang khusus. Nah, ini juga perkembangan lagi di dalam penguasaan kosakata anak dengan pemahaman yang dimilikinya. Di sini dijelaskan kemampuan anak dalam mengidentifikasi kata-kata meningkat. Ada dua cara dalam hal tersebut untuk mengidentifikasi. Yang pertama,
secara konseptual dari definisi berdasar pengalaman individu ke makna yang lebih bersifat sosial atau makna yang dibentuk bersama. Yang kedua, anak bergerak secara sintaksis dari definisi berupa kata-kata yang lepas ke kalimat-kalimat yang menyatakan hubungan yang kompleks. Jadi, jika kita melihat cara untuk mengidentifikasi kata-kata anak itu meningkat seperti apa? Yang pertama di sini dijelaskan bahwa secara konseptual dari definisi berdasar pengalaman individu, pengalaman anak itu sendiri, ke makna yang lebih bersifat sosial, sesuai dengan lingkungannya, menyepakati bahwa itu namanya adalah kanan, sebelah kanan. Yang sebelah sini itu namanya adalah sebelah kiri. Dia akan memahami dari persepsinya sendiri, kemudian mengikuti hal-hal yang ada di lingkungannya. Ketika menunjuk seperti ini, biasanya hanya itu terus. Dia mendengar itu depan, maka kata-kata depan itu akan masuk ke dalam pemikirannya. Depan, belakang, itu akan disepakati bahwa persepsi individu salah satunya dipengaruhi oleh keadaan sosial secara umum. Betul. Yang kedua, tadi dijelaskan anak bergerak secara sintaksis dari definisi berupa kata-kata lepas ke kalimat-kalimat yang menyatakan hubungan kompleks. Jadi ketika anak memahami secara bahasa, di sini dia masih terbata-bata, kemudian hanya mengetahui mengenai bendanya itu apa. Namun ketika sudah mulai beradaptasi dengan lingkungannya, mengenal karakteristik lingkungannya, kemudian sering berkomunikasi dengan orang tua, sering berkomunikasi dengan guru maupun teman-teman yang ada di lingkungannya, dia akan sudah semakin berkembang kosakatanya. Dia sudah bisa menyampaikan bahwa tolong buka pintu depan. Dia sudah bisa merangkai kosakata seperti itu. Ini rangkaian-rangkaian itu biasanya berproses dari satu kata, dua kata, berbagai rangkaian yang masih kurang sesuai sampai ke kalimat yang utuh lengkap. Proses penggunaan bahasa ini juga tentunya dilihat terus-menerus, diamati terus-menerus bagaimana kita mengajak anak untuk berbicara, bagaimana anak itu menyimak hal-hal yang ada di sekelilingnya. Itu anak menyerap, anak benar-benar memahami lingkungannya itu seperti apa dan bagaimana dia akan menempatkan diri di dalam komunikasi. Yang tadinya hanya menunjuk kanan, kiri, atas, bawah, sekarang sudah itu loh yang ada di sebelah kanan. Nah, dia sudah berani mengungkapkan seperti itu, walaupun nanti yang pertama kanan itu masih seperti itu, kemudian disusunlah menjadi hal-hal yang semakin lengkap. Nah, proses inilah yang menarik untuk diteliti, menarik untuk dipelajari bagaimana perkembangan kosakata anak ketika dari awal sampai dia menyusun kalimat secara utuh. Di sini dijelaskan di dalam bukunya Kundaru dan Selamat tahun 2013, kemampuan anak membuat definisi sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Ini. Apabila anak banyak memperoleh kesempatan untuk bercakap-cakap dengan orang tua atau saudaranya, dia memperoleh tantangan untuk menjelaskan maksudnya kepada orang lain. Ini. Memang seperti yang saya katakan tadi, sangat penting banyaknya komunikasi dengan anak. Demikian juga kalau di sekolah, anak banyak diberi kesempatan untuk praktik berbahasa. Anak akan dapat mengembangkan potensi berbahasanya dengan baik, termasuk kemampuannya dalam membuat definisi. Waktu yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya ini sangat penting. Untuk salah satunya membentuk karakter penggunaan bahasa. Keterampilan berbahasanya akan semakin meningkat ketika waktu yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ini semakin banyak. Proses pembelajaran di sekolah juga
meminta siswa untuk aktif praktik berbahasa, tentunya dengan guru sebagai fasilitator yang nanti akan memandu, mengarahkan seperti apa prosesnya. Ini benar yang dikatakan di dalam bukunya Kondaru dan Slamet tahun 2013 bahwa semuanya ini adalah proses ketika kita mengetahui mengenai perkembangan bahasa anak dari sisi perkembangan semantiknya. Itu penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan Anda tentunya dapat memperoleh pencerahan dan ide-ide ketika ada menggali mengenai penelitian mengenai perkembangan semantik di anak itu sendiri. Sampai berjumpa di channel Arketimum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketimum 18.